Apa kabar dengan 10 Bali Nah, baru? itu juga saya sering mengkritisi Bali dengan tempat lain jangan disamakan lah. Susah. Mengalungkan ulos itu bisa ada nggak cukup 10 menit, ada kriterianya. Itu dengan adanya undang-undang ini akan selesai itu bagaimana mekanismenya nanti melalui PP atau Perpres ya akan dimunculkan kawasan itu sebagai kawasan wisata menarik jadi semacam delta ya di ujung di muara sungai itu nggak bisa dikerjakan oleh Pemda karena apa perizinannya. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen tentunya. Apa kabar pemirsa dan pendengar Sudut Dengar Parlemen? Udah mulai masuk musim hujan, semoga tidak membuat jadi badannya terserang flu ya, karena udah banyak nih teman-teman yang ada di radio yang udah izin karena flu. Wah, sedih banget, jadi sepi nih kantornya ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi bicara, ngobrol santai karena kita mau membahas sesuatu yang menyenangkan kali ini. Membahas soal apa? Kita mau membahas soal pariwisata yang suka healing gitu, healing. Ternyata di pariwisata itu juga ada undang-undangnya. Baru tahu ya. Iya, semua hal yang ada di Indonesia ini kayaknya ada undang-undangnya yang diatur supaya semuanya aman, termasuk pariwisata. Kalau kemarin sempat kolaps soal pariwisata ini, industri pariwisata di waktu COVID-19. Nah, sekarang sudah bangkit lagi. Bahkan nih, Organisasi Pariwisata Dunia menyatakan kalau pencapaiannya itu udah 90% dibandingkan sebelum COVID-19. Berarti udah balik sempurna itu sebenarnya ya. Nah, buat ngomong secara detailnya soal undang-undang pariwisata, soal kebudayaan Indonesia juga. Nah, dia nggak sendiri karena sudah ada anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Nuroji dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 6. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah. baik. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan Sama-sama. waktu untuk hadir. Bergabung di sini. Iya, aduh, kita mau membahas sesuatu soal pariwisata, tapi sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu, dijawab singkat aja ya Pak ya. Yap. Bagaimana sampai ada pinjol masuk ke kampus? Sebelum pariwisata itu. Gimana ceritanya? Ada lucu aja saya punya. Apa kabar dengan program beasiswa kita Bapak? Kita punya KIP kuliah, kita punya LPDP, dana abadi pendidikan. Kenapa kebijakan itu larinya ke pinjol gitu kan? Iya. Nggak ada cara lain apa? Ya, saya juga pertanyakan itu dan saya harap jangan dilanjutkan lah. Yang namanya pinjol itu bukan cuma masyarakat kecil ya, yang orang-orang ini juga kena pinjol itu akan berat. Lebih banyak mudorotnya ya. Pinjaman itu apalagi berbunga. Pinjol mau resmi mau nggak resmi sama aja. Malah pemerintah harus lebih banyak lagi mendorong bantuan atau bansos pendidikan itu. Kalau di kuliah ya KIP kuliah ya. Sekarang kan baru 800.000 orang mahasiswa. Kita pernah dorong sampai 1 juta, tapi kan katanya anggarannya belum cukup. Itu aja diupayakan terus. Dan LPDP itu apa kabar penggunaannya. Jadi jangan cuma untuk yang ke luar negeri aja. Itu kan dana Indonesia pun juga bisa ya harusnya. Ya haruslah, emang selalu keluar negeri belajar, di dalam negeri juga. Nah ini satu arah yang menurut saya kita nih mengarah ke liberalisasi pendidikan yang sering saya soroti di Komisi 10 itu. Tolonglah kebijakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar kita. Kita dasarnya bukan liberal. Negara punya kewajiban mencerdaskan bangsanya. Undang-Undang Dasar itu begitu. Jadi wajib negara jangan menjual jasa pendidikan. Ini PT PNBH ini seperti perusahaan kan. Lu ada duit, lu sekolah di sini gitu. Padahal kan wajib pemerintah itu amanahnya. Oke. Gitu. Jadi stop lah kebijakan yang aneh-aneh. Oke Pak, kita membahas soal itu, soal pinjol yang masuk ke kampus mungkin nanti akan kita bikin sesi podcast lain. Kita sekarang mau bahas soal pariwisata. Sekarang nih masyarakat sudah mulai melek dengan berwisata ya, baik di Indonesia maupun ada juga yang di luar negeri. Untuk di Indonesia sendiri, menurut Bapak seperti apa perkembangannya? Sekarang masyarakat Indonesia itu udah semacam kebutuhan lah itu.
Healing-healing itu ya, Iya, Pak? kebutuhan hidup. Jadi setelah dia sejahteraannya meningkat, tentu ya seiring dengan kesejahteraannya dia perlu healing tadi itu Mhm. ya. Ya walaupun tingkat lokal ya masih main di kotanya, lama-lama jauh ke provinsinya dan nyebrang pulau, dan selanjutnya yang mampu tentu ke luar negeri. Ya sangat besar peluang bisnis di pariwisata itu, dan pemerintah harus membangun sektor ini secara serius karena di situ ada perputaran ekonomi ya, dan juga ada apa namanya, kalau dari luar negeri pasti pemasukan devisa Ya. gitu. Jadi harus serius penanganannya, bahkan negara-negara tertentu mengandalkan pariwisata untuk nomor satu sebagai pemasukan negaranya. Mhm. Kalau kita masih kedua kalau nggak salah ya pariwisata ini setelah ekspor bahan baku ya, termasuk sawit dan lain-lain. Kalau pariwisata diunggulkan jadi sektor pertama sebetulnya, tapi kemarin waktu COVID hampir Benar-benar. ya tercapai, sudah 20 juta lebih, hampir 20 juta ya turis mancanegara masuk. Nah, sekarang mulai dari nol lagi. Mengulang dari awal ya. Iya, baru ya target mungkin 10 juta ini. Kemarin 6 juta tercapai. Jadi mulai lagi nih tumbuh, dan diharapkan nggak lama pemulihannya dengan kondisi tentu saja tadi perbaikan-perbaikan. Jadi COVID ini mengajarkan kita untuk bertransformasi kali ya. Jadi yang kemarin masih manual promosinya, sekarang Sekarang jadi harus digital. digital Oke. gitu ya. Soal undang-undang pariwisata sendiri, Pak, sejauh ini pembahasannya seperti apa, dan apa sih sebenarnya yang nantinya akan diatur lagi di Ya, undang-undang pariwisata ini? Kita tapi nggak boleh dijawab sekarang, Pak, oke. karena kita harus break dulu ternyata. Sudah Oke. dikode-kode ya. Kita break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Nah, kita mau membahas lagi nih soal undang-undang pariwisata. Sebenarnya apa yang menjadi fokus dari revisi undang-undang ini? Apakah nantinya, kalau kemarin kan sempat nih permasalahan COVID-19 ini menjadi salah satu permasalahan yang membuat industri pariwisata itu, pelaku sektor pariwisata itu benar-benar down. Apakah dengan undang-undang pariwisata ini akan melindungi para pelaku industri pariwisata Ya sendiri? jelas, jadi tujuan kita memang mendorong ya istilahnya. Pertama mendorong dulu supaya lebih cepat lagi bangkit, karena kemarin jatuh kan ya. Dan yang paling besar pengaruh COVID itu sektor pariwisata, kayak Bali itu lumpuh ya. Iya. Kalau kita ke Bali tanya Saya waktu itu sempat, Pak, ke Bali di iya, saat COVID itu. ditanya orang-orang Bali itu, mereka benar-benar, bahkan saya punya saudara juga sampai pulang kampung, nggak kuat hidup di Bali karena nggak ada Benar-benar pemasukan. Iya. Jadi bergantung. sekarang kita mendorong kebangkitan ini dengan pengaturan kembali pariwisata. Undang-undang lamanya banyak yang tertinggal ya, misalkan soal pengaturan kewenangan daerah dan pusat. Misalkan ada satu investor membangun pariwisata hotel lah ya di satu daerah. Nah, kadang-kadang minta izinnya langsung ke pusat gitu. Tahu berdiri aja di situ. Nah, pemerintah daerahnya kan jadi nggak kooperatif kan kalau dilompatin begitu. Iya, betul. Nah, itu harus diatur lagi kewenangan daerah, provinsi, pusat tuh gimana gitu. Terus misalkan antar lembaga lain, banyak yang investor mau bangun kawasan wisata di daerah perkebunan, perkebunan teh misalkan ya, di Ciwidey atau di daerah Banyuwangi atau di mana. Itu tentang lahannya, jadi lahan itu milik PTP kan, PT Perkebunan. Nah, jadi itu juga belum diatur pembagian hasilnya, terus izinnya ke siapa. Itu masih belum diatur, kerjasama antara swasta dengan PT Perkebunan, antara kelembagaan misalnya kehutanan, Kementerian LHK ya, dengan Kementerian Pariwisata, di mana pariwisata mau buat satu proyek destinasi, tetapi
tidak diizinkan oleh Kementerian LHK, itu juga belum diatur. Nah, dengan adanya undang-undang ini akan selesai itu bagaimana mekanismenya nanti melalui PP atau Perpres ya akan dimunculkan, tetapi pengaturan-pengaturan itu akan lebih mudah. Seperti terjadi di Sidoarjo, luapan lumpur itu bagus dibuat destinasi wisata, tapi nggak bisa dibangun oleh Pemda Sidoarjo. Padahal Pemda itu ingin sekali membangun kawasan itu sebagai kawasan wisata, menarik jadi semacam delta ya, di ujung di muara sungai itu. Itu nggak bisa dikerjakan oleh Pemda karena apa? Perizinannya. Yang perlu diatur juga hubungan antar pusat dan daerah itu antar lembaga, terutama misalkan Kementerian Desa. Ada desa wisata kan ya. Nah, ini saya juga mau menyinggung nanti sedikit. Desa wisata tuh programnya Kementerian Pariwisata. Nah, sementara ada Kementerian Desa memberikan anggaran ke desa. Untuk pembangunan desa. Ya, ini kan kalau ini bersinergi ya, Kementerian Desa dengan Kementerian Pariwisata. Dananya mengambil sebagian dari dana desa. Jadi kalau misalkan ada pelaku pariwisata mau bangun destinasi desa wisata itu kan, biasanya kan swasta-swasta yang membangun itu. Dia sama sekali nggak dapat dukungan dari dana desa di desanya. Karena memang itu sebenarnya sudah dihidupkan oleh pemerintah sendiri juga kan Pak? Iya, terkait dengan pengembangan didorong desa. lah tadi. Iya. Cuma kan untuk membiayai belum cukup 80.000 desa. Ya. Nah, itu untuk kampung tematik terus desa wisata sendiri itu kan sebenarnya berpengaruh juga dengan kehidupan masyarakat. Pastinya. Nah, apakah itu juga kepentingan masyarakatnya juga nanti akan terlindungi dengan undang-undang ini? Konsepnya desa wisata itu harus kearifan lokal. Jadi yang kerja ya putra desa itu. Saya menemukan nginap di desa wisata di Magelang dekat Borobudur ya. Itu di hotel, termasuk kawasan desa wisata Magelang itu. Tapi saya teliti ya, ini praktek di lapangannya nih. Itu di hotel itu bukan hotel sih, Resort. Guest house itu ya. Okay. Tukang masaknya dari desa lain, dari kota gitu loh. Jadi seolah-olah mengambil konteks desa wisata tapi belum memberdayakan masyarakat setempat, okay. Otomatis manfaatnya tidak ke desa itu. Berarti nantinya juga akan diatur. Kan, udah ada desa okay. wisata tuh begini-begini, harus kearifan lokal, SDM-nya ini ada. Ya ini undang-undang ini perlu undang-undang lama nggak ada namanya desa wisata tuh belum ada. Oh, belum disebutkan. Belum. Berarti ini akan diperbarui. Jadi mungkin pengembangannya nanti ke depannya desa wisata, kampung tematik ini jauh lebih berkembang dan jelas. Iya jelas pemanfaatannya untuk masyarakat setempat. Kira-kira tujuannya itu. Apa kabar dengan 10 Bali baru? Itu juga saya sering mengkritisi. Dulu zamannya menterinya Mari Pangestu kalau nggak salah, lupa saya ya, pokoknya periode saya kedua itu Lombok itu pengen jadi Bali kedua, belum 10 ya. Belum 10. Baru berapa waktu itu Pak? Ya baru 1 Bali. Lombok ingin jadi kedua. Okay. Gagal gitu. Karena memang Bali dengan tempat lain jangan disamakan lah. Susah. Lombok gagal karena budaya masyarakatnya beda. Bali terbuka, ada orang bikini, monggo silakan. Ya matanya nggak perlu merem gitu kan. Di Lombok ya karena lebih religius, ngamuk-ngamuk itu masyarakatnya. Oke. Gitu. Saya turun langsung itu mendengarkan alasan-alasan itu, nggak cocok. Di Lombok zaman itu tahun 2009-an ya. Gagal mereka jadi Bali kedua. Nah sekarang saya nggak setuju juga dengan istilah Bali 10 Bali gitu. Ya tentu konteksnya beda nanti. Destinasi misalkan Toba beda. Mereka basicnya geopark ya. Kalau Bali budaya kan. Nah itu harus mungkin maksudnya setaraf Bali kali ya. Tapi kalau Bali 1, Bali kedua itu hanya untuk pemasaran ya. Istilah mungkin ya Pak. Supaya orang datang ke Indonesia tuh ada banyak pilihan. Bukan cuma Bali 1 gitu kan. Nah itu juga bagus diprioritasin. Tapi emang ada dampak yang saya amati jika berubah
pemerintah prioritas itu juga berubah. Dulu Tanjung Lesung masuk prioritas, sekarang ditinggalin. Apa kabar gitu. Kalau saya mengamati itu karena perkembangan kebijakan politik, artinya gubernurnya siapa, presidennya siapa. Itu Dulu berpengaruh juga iya ya? berpengaruh. Saya pernah diskusi sama pejabat ya eselon di kementerian, ya bagaimana gubernurnya Pak, aktif nggak dia mengajukan. Untuk Saya kan tanya pengembangan. apa syarat untuk dapat prioritas nasional gitu kan. Misalkan Jawa Barat kok nggak masuk gitu. Ya itu tergantung gubernurnya Pak, aktif nggak mengajukan. Kedua hubungan ya tadi politis. Jadi kebijakan politik itu 10 Oke. destinasi tidak murni ya. Ya 30% politik lah kali, 70% perencanaan nasional memang, tapi ada pengaruh politisasinya di situ. Ya contohlah Tanjung Lesung. Nah, saya mau menanyakan terkait dengan oke, kalau memang 10 itu belum sesuai, artinya harusnya karena ini sudah menjadi program nasional, sudah ada progresnya dong. Nah, sejauh mana progresnya? Terus bagaimana dengan destinasi wisata lainnya yang tidak termasuk dalam 10 itu? Kan masih banyak ya yang harus bisa dikembangkan semestinya. Tapi ternyata si mbak-mbak yang ada di saya sudah mengkode saya untuk break dulu. Oke, kita break, ikuti kata mbak-mbak yang ada di situ. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Aduh, sayang banget ya ternyata ini udah masuk segmen terakhir, jadi kita persingkat aja. Oke. Obrolannya masih banyak sebenarnya yang mau dibahas. Pak, ini tadi kita ngomongin soal 10 destinasi wisata Bali baru. Nah, ternyata itu Bapak saja menyampaikan dari 10 aja ada satu yang udah ibaratnya kekik gitu loh, tidak tersentuh lagi. Artinya pemerintah ini juga sulit untuk menggapai untuk destinasi-destinasi lainnya yang sebenarnya bisa berkembang. Iya, keterbatasan anggaran ya, kedua dukungan konektivitasnya ya, tadi pesawat nggak ada, bahkan Raja Ampat pun ya termasuk yang sudah jadi destinasi tapi konektivitasnya kurang mendukung karena pesawat mahal ke sana ya. Danau Toba juga kemarin baru ada audiensi dengan pengelola. Masih banyak yang belum jadi gitu ya. Artinya jadi ini masih setengah-setengah intinya. Iya, termasuk misalkan penginapan, hotel di sana belum berkembang ya, hotel. Kemudian bagaimana orang, kan di situ temanya geopark ya. Tapi belum tahu kontennya tuh apa, kita mau ngeliat apa, air terjun, apa kawah atau apa, itu belum ada. Jadi karena kemarin juga masih kelembagaannya masih tumpang tindih, programnya tadi prioritas nasional, pengelolanya dinas provinsi, dan ada satu yang diberi kartu kuning. UNESCO sudah menetapkan kan ya, kawasan Toba itu termasuk kawasan yang dilindungi ya, geopark UNESCO ya. Itu terancam dicabut, udah kartu kuning. Karena tadi belum tersedianya, belum dieksplornya dengan maksimal sejarah. Ya tadi kalau kita bicara misalkan apa yang udah jadi ya, misalkan apa ya, bukan geopark lah, Borobudur kan sudah jelas. Iya, sejarahnya apa bisa diceritakan. Nah kalau Danau Toba itu baru ya katanya dulu letusan gunung terbesar di dunia. Nah, itu belum menjadi baku di situ petunjuk bagi wisatawan. Informasinya belum cukup mendukung sebagai kawasan geopark, makanya harus dilengkapi itu semua. Kemudian organisasi dirapikan. Kalau 2 tahun nggak dirapikan, dicabut status geopark UNESCO itu. Ayo, gimana yang ada di Medan, buru-buru dirapikan lah. Nah, ada Pak, ini satu titipan lagi Pak, pertanyaan dari salah satu kawan saya yang suka jalan-jalan gitu. Dia sudah memantau harga. Ternyata Pak, traveling ke Indonesia itu jauh lebih mahal daripada ke luar negeri. Betul. Bagaimana caranya Indonesia bisa mendunia kalau buat yang di dalam negeri aja kita tidak bisa terjangkau? Iya, itu memang masuk dalam undang-undang juga ya, termasuk sarana pendukung konektivitas tuh masuk dalam undang-undang yang baru nanti ya. Kebijakan-kebijakan itu harus mendukung sektor pariwisata.
Ya sekarang kan terpisah-pisah, penerbangan jalan sendiri dengan ukuran perusahaan ya, tapi belum belum kalau di kayak negara Austria itu saling mendukung ya. Misalkan dia mau kayak Turki lah, mau majukan pariwisata, semua sektor dukung ke sini, ya, penerbangan ya apa. Kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri. Oh, jadi masih ada ego sektoral Iya, intinya seperti itu ya, ya. ya ini kan juga undang-undang ini mensinkronisasi beberapa undang-undang lain ya. Termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya nomor 23 tahun 2014 itu harus sinkron dengan undang-undang ini karena di dalam Undang-Undang Pemda itu ya, otonomi daerah itu urusan pariwisata ini nomor berapa gitu. Oh, berarti bukan menjadi sesuatu yang prioritas Prioritas. gitu. Itu makanya pemerintah daerah banyak yang kalau memang visinya nggak ke depan, nggak visioner, urusan pariwisata tuh nomor belakang. Ya, dibiarin aja potensinya. Kayak di Maluku gitu ya. Padahal kan saya pernah bicara di kunjungan kerja gitu. Kenapa pariwisata itu ya kita kan dapat dari pusatnya cuma sedikit ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan yang dikasih dari pusat. Dia nggak mau menggali potensi daerah sendiri gitu. Kayak Maluku itu kan wisata lautnya, maritimnya ya. Misalkan mancing, itu kan terkenal Maluku lautnya dalam itu. Ikan-ikannya juga seger-seger dan sehat itu. Kata orang besar. kalau pengen makan ikan yang paling enak itu ambillah dari laut yang paling dalam gitu. Nah saya keluar dari sini sedikit, saya pernah bikin restoran termotivasi itu, namanya Rumah Makan Kakap Laut Dalam. Wah, promo nih, boleh kali diundang. Udah tutup, udah enggak. Terus gitu, Pak, ya. jadi itu yang harusnya ada dikeroyok gitu ya, kalau emang sepakat. Pak, soal kebudayaan sendiri, sebenarnya kan ini bisa menjadi salah satu aspek yang menunjang untuk menarik wisatawan datang. Contohnya Bali tadi kita menyinggungkan. Bali itu Bapak bilang nggak bisa disamakan dengan daerah lain karena Bali juga punya ada kebudayaan. Nah, budaya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang sebenarnya harusnya bisa mempunyai kebudayaan dari masing-masing daerah yang potensial untuk dijual juga ya seperti itu Bali. Jadi kalau misalkan ada wisata buatan gitu kan ya, kayak Komodo itu kan kemarin mau dibikin kawasan wisata buatan. Nah kalau yang memang memiliki kekuatan budaya yang kuat ya harus digali. Dalam undang-undang baru juga didukung nanti itu pengembangan misalkan budaya lokal. Ya kayak Jogja pasti budaya ya basicnya ya, itu udah berjalan, bukan cuma Borobudur. Kalau Borobudur sebenarnya kan Jawa Tengah kan, nggak masuk Jogja ya. Misalkan daerah mana lagi yang berbasis budaya kuat? Medan juga. Medan. Nah Medannya hati-hati. Dulu saya pernah kunker tentang pariwisata terkait dengan budaya. Ada sebagian masyarakat yang masih resisten terhadap prinsip pemanfaatan budaya ya. Karena kan di Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya, boleh memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata. Nah, misalkan pemakaian salah satu tokoh budaya Batak sampaikan kepada saya, itu nggak sembarangan Pak. Iya, ada arti-artinya ya. Ada artinya, ada waktunya, durasinya. Jadi nggak langsung kalungin begitu, ada prosesinya ya. Mana orang Batak ada saya. Nah, ini. Suami saya. Coba tanya, ada nggak? Saya juga belum paham. Itu takut salah. Ada prosesinya. Mengalungkan ulos itu bisa ada, nggak cukup 10 menit. Ada kriterianya. Itu mereka harus manortor dulu ya. Nah sekarang kan kita datang kasih ulos gitu. Itu mereka protes. Dia kayak wayang kulit. Kemarin datang ke DPR mengeluh wayang itu bukan wayang kulit. Wayang itu sudah mendapat gelar warisan budaya benda UNESCO. Ya. Mereka bingung. Ini kita nggak ada yang dukung ini gitu. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan untuk wisata di tempat-tempat tertentu. Cuma saya bilang jangan pakem wayang yang 1 malam suntuk kamu tampilin Pak, dipotong 1 jam gitu. Kayak saya di Betawi lah. Lenong kalau main lenong aslinya itu bisa sampai pagi dari jam 10 sampai jam 4.
Nah, ini Siapa yang dipotong menonton durasi. wisata malam-malam sampai pagi? Kan nggak ada. Mhm. Makanya dipotong durasi 1 jam untuk kepentingan pariwisata boleh mengembangkan budaya, karena di undang-undangnya juga diperbolehkan mengembangkan. Nah, beda melestarikan. Kalau tugas melestarikan tuh ya menjaga tadi, ulos jangan sembarangan dipakai. Itu benar juga, tapi kalau untuk kepentingan pariwisata, tokoh budayawan ini harus rela. Ulos itu dikalungin sama jabat, sama siapa gitu. Jadi Oke. dua kepentingan ini Yang harus ditemukan ditemukan, titiknya. harus dipahamin oleh semua stakeholder lah, budayawan. Makanya kan undang-undang ini juga memanggil budayawan, ya, kemudian pakar-pakar antropologi, semua dilibatkan dalam penyusunan ini. Karena masih ada pertentangan antara masyarakat, malah apa ya, banyak seniman yang nggak peduli gitu. Kalau kita kan baca puisi ada yang kalian pahami. Baca puisi kalau seniman ini mau 2 orang yang nonton juga nggak apa-apa dia mah. Karena seniman. Seniman. Ada ininya ya, apanya Pak? Ada pride-nya. Pride-nya ya. Tapi kalau untuk pariwisata rugi yang nonton 2 orang. Iya, Nggak mau balik tiket nih. nggak beli gitu. tiket gitu. Oke Nah, deh. yang berjalan di Bali budaya itu seperti itu. Dia udah sesuaikan antara ritual ibadah mereka dengan untuk pariwisata. Coba dah kalau kita ke Bali kan, kalau kita Iya. nonton pagelarannya kan udah beda Tari dengan kecak dan yang lainnya. bahkan udah sekarang jelas. ritualnya udah dijual sama dia. Jadi daya tarik yang bisa Dijual. dinikmati oleh Kayak wisatawan misalnya juga. tadi penguburan orang Batak kan juga panjang tuh ya, setahu saya ya. Itu boleh kalau emang diizinkan sama tokoh adatnya dijual sebagai wisata, itu produk wisata, atraksi. Nah, di Bali udah rela itu dijual. Mereka lagi melasti apa gitu ya. Ngaben. Saya lewat gitu ngaben, itu saya videoin, menarik gitu. Dan itu original, otentik. Jadi bukan hanya kepentingan pariwisata, emang prosesi adat dia begitu. Itu orang pengen lihat aslinya kayak apa sih, tadi saya sering Ngaben. lupa, ngaben ya itu, Oh. melasti apa segala macam itu. Oke Gitu deh. ya. Ternyata panjang juga ya untuk membahas soal kebudayaan dan pariwisata. Masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi ternyata sudah habis Pak durasinya. Sayang ya. Iya sayang ya. Mungkin nanti kita lanjutkan di studio Siap. Bapak ya. Boleh. Jadi langsung nih ditembak. Kapan kita bisa diundang ke studio? Nah, kita nanti bisa SDP langsung dari Depok ya Pak Pak? Iya. Nah, bisa. semoga ya. Intinya terima kasih Bapak. Semoga ini Sama-sama. bisa memberikan informasi juga buat pendengar dan pemirsa Sudut Dengar Parlemen yang menyaksikan. Yang masih penasaran dengan informasi lainnya, boleh langsung di komen di YouTube-nya, di kanalnya Sudut Dengar Parlemen tentunya langsung. Apa sih yang mau dibahas soal Komisi 10, soal komisi berapapun yang ada di DPR, silahkan. Nanti kita akomodasi. Semoga ada anggota yang bisa hadir dan kita cari informasinya selengkap-lengkapnya. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Bapak Nuroji dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.